Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak SDN 260 Gria Bumi Antapani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita memasuki hari kedua di pekan pesantren Ramadan kali ini. Wah, kemarin kalian sudah mengikuti berbagai kegiatan ya, mulai dari kultum dan ada juga sambutan dari Ibu Kepala dan Ibu Rina. Nah, hari ini kita juga akan mengikuti berbagai kegiatan. Di antaranya yang pertama yaitu ada kultum dan yang kedua yaitu kalian akan mengikuti kegiatan Ayo Mengaji. Nah, untuk mempersingkat waktu, ayo kita masuk ke kegiatan pertama ya, yaitu kegiatan kultum. Silahkan kalian siapkan alat tulis, buku tulisnya, dan alat tulisnya, pensil, penghapus, dan sebagainya. Jadi, selama mendengarkan kultum, kalian harus menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Rina. Dan kalian rangkum, lalu tulis ke dalam buku Ramadan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Siap ya? Sekarang kita dengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas kesempatannya kita bisa bertemu kembali di acara kegiatan pesantren Ramadan walaupun dilaksanakan secara virtual, belajar dari rumah. Anak-anakku semua yang solih dan solihah, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kabar kalian sehat walafiat, kalian selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Dan bagi anak-anakku semua yang pada saat ini kalian sedang diuji oleh Allah, diberi sakit oleh Allah, mudah-mudahan kalian menerimanya dengan ikhlas dan sabar, dan Allah segera mengambil kembali penyakitnya, amin ya Allah ya robbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah semuanya, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah, meraih keberkahan Allah dengan melakukan berbagai macam kebaikan, menjauhi semua larangan Allah atau yang disebut amal ma'ruf nahi munkar. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa kultum yang mengambil judul 2 amalan yang dapat menggugurkan dosa. Amalan yang pertama yang bisa menggugurkan dosa kita adalah sedekah. Kalian sudah tahu sedekah? Alhamdulillah kalau sudah tahu. Bagi anak-anakku semua yang belum mengetahuinya, yang disebut dengan sedekah adalah menyisihkan sebagian rizki kita yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Orang yang suka bersedekah akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Orang yang bersedekah dimuliakan oleh Allah karena orang yang suka bersedekah itu, asalkan dilakukan dengan ikhlas memberikannya tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pahala dari mengharapkan imbalan dari orang lain, hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan sedekah yang dilakukannya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan, asalkan dibarengi dengan bertaubat kepada Allah atas apa
dosa yang telah ia lakukan. Nah, anak-anakku semua yang solih dan solihah, sedekah bisa berbagai macam caranya. Kalau kita sekarang sebagai seorang pelajar, ibu, saya mah tidak memiliki uang, saya mah belum bekerja, apa yang harus saya kasihkan? Kalau kita di rumah memiliki harta lebih, kita boleh bersedekah dengan uang, dengan harta yang kita miliki. Tetapi apabila kita tidak memiliki harta untuk diberikan kepada orang lain, kita bisa bersedekah dengan senyuman. Kalian bisa tersenyum kepada setiap orang, ketemu guru, ketemu teman, ketemu ustadz, ustadzah, kalian boleh ketemu itu dengan tersenyum, menyapa dengan tersenyum. Senyuman yang indah itu adalah sedekah yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Jangan ini mah begini, ketemu dengan ibu guru di jalan, kalian naik motor, ibu guru jalan kaki, yang ada kalian malah cemberut. Ya kalau banget ditanya, "Hai, Assalamualaikum," bukannya menjawab, yang ada kalian malah baut, cemberut, tidak enak dilihatnya juga. Nah, sedekah yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah dengan berkata yang baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, baik itu teman yang usianya masih muda ataupun usianya yang di atas kita. Berkatalah yang baik, sapalah mereka dengan kata-kata yang baik pula. Tidak bisa memanggil teman dengan bahasa binatang. Andai kata kalian masih menggunakan bahasa binatang untuk menyapa teman, kalian segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua yang bisa menggugurkan dosa adalah dengan melakukan puasa. Kalian tahu puasa? Iya. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari ketika menjelang maghrib. Nah, itu yang dinamakan puasa. Puasa selain bisa mencegah kita dari berbuat dosa, berbuat keji, berbuat salah, dengan melakukan puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Asalkan puasanya itu dilakukan dengan ikhlas. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa dengan iman dan keikhlasan, maka akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, terutama sekarang di bulan Ramadan, lakukanlah puasa Ramadan dengan ikhlas, niat karena Allah, mengharapkan imbalan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain puasa wajib yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ada juga puasa sunat yang harus kita laksanakan. 1. Ada puasa Senin Kamis. 2. Ada puasa di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga ada juga puasa Asyura. Yang keempat ada juga puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu namanya puasa Daud. Nah, puasa sunat di bulan Dzulhijjah, di tanggal 8 Dzulhijjah, itu namanya puasa tarwiyah. Keutamaan dari puasa tarwiyah adalah bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakannya untuk meraih keutamaan puasa tersebut. Yang kedua, puasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan puasa Arafah, di mana para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji, mereka sedang wukuf di padang Arafah. Kita yang ada di tanah air, laksanakanlah puasa tersebut, karena melakukan puasa tersebut keutamaannya akan menghapus dosa 2 tahun kita, yang pertama 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Ada lagi 1 puasa lagi, yaitu puasa di bulan Muharram atau di bulan Asyura. Namanya puasa Asyura yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Keutamaan dari puasa Asyura itu akan menghapus dosa kita 1 tahun. Alangkah bahagianya anak-anakku ibu yang solih dan solihah,
yang sudah bisa melaksanakan baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah yang tadi, karena dengan puasa-puasa tersebut insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita asalkan kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dan juga kita selalu bertobat kepada Allah atas apa kesalahan yang telah kita lakukan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, rupanya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa melaksanakan, bisa melakukan puasa Ramadan ini dengan baik dan lancar. Berdoalah kepada Allah supaya pandemi musibah yang sekarang kita jalani ini, yang menimpa kita ini segera berakhir. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikabulkannya doa-doa kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, tadi kalian sudah mendengarkan kultum yang disampaikan oleh Ibu Rina. Wah, Masya Allah ya, banyak sekali ilmu yang kalian dapatkan. Nah, jangan lupa ilmu yang kalian dapatkan itu tidak hanya ditulis dan tidak hanya dirangkum, tetapi juga kalian harus menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, setelah kultum yang tadi disampaikan oleh Ibu Rina, sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu ayo mengaji bersama Bapak Ustadz Muhammad Natsir. Nah, kira-kira bagaimana ya ucapan pelafalan Al-Quran yang betul itu? Apakah selama ini mungkin Bu Dwi salah atau kalian juga salah? Nah, kita coba simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran surah An-Nas dengan lagu yang menarik dan lagu yang pasti akan membuat adik-adik semuanya tertarik ingin belajar. Ustaz contohkan cara membaca Al-Quran surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu dia bacaan Al-Quran surah An-Nas. Nah, adik-adik, surah An-Nas ini adalah surah yang memiliki banyak sekali guna di dalamnya, terutama pada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun bertasdid itu kita harus membacanya ditahan dua ketuk. Ada dua huruf dalam Al-Quran yang ketika dia bertasdid, dia harus ditahan cara membacanya dua ketuk atau satu alif. Contoh, misalnya dalam ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ditahan dulu nunnya, kemudian baru dilepaskan. Kira-kira ukuran 2 detik. Perhatikan sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Kemudian ayat yang kedua sama. Ketika ada nun bertasdid tetap harus ditahan. Itu hukumnya gunnah musyaddadah. Malikin nas, ilahin nas, min. Itu ada
ikhfa, dengung, dan dengungnya itu harus ditahan 2 ketuk atau 1 alif. Jadi harus ditahan dulu, kemudian baru dilanjutkan. Jangan membaca begini, min syarril waswasil khannas. Tidak seperti itu membacanya, tapi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, sekarang adik-adik di rumah ikuti bersama, kita mulai dari isti'adah atau a'udzu sampai surah An-Nas ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Itulah adik-adik cara membaca Al-Quran surah An-Nas dengan irama dan dengan kaidah tajwid. Mudah-mudahan adik-adik kita doakan semoga menjadi adik-adik ataupun orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya baik dan benar, kemudian indah, serta menjadi orang yang cinta terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz, ilmunya hari ini Masya Allah. Ternyata pengucapan yang betul itu seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Ustadz ya. Wah, ternyata selama ini kita masih harus belajar. Ternyata masih banyak salahnya ya. Tidak apa-apa, kalian masih punya banyak waktu untuk belajar. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya. Apalagi belajar Al-Quran di bulan Ramadan ini, pahalanya akan berlipat ganda. Jadi kalian harus tetap semangat ya. Nah, alhamdulillah anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita sudah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari kultum dan tadi juga ada kegiatan ayo mengaji. Sekarang setelah video ini selesai, silahkan kalian siapkan dirinya untuk sholat duha. Dan jangan lupa kalian juga mengumpulkan Asmaul Husna, bisa melalui VM saja ya, cukup dari 1 sampai ke 10 Asmaul Husnanya. Dikirimkannya ke siapa? Ke guru kelasnya masing-masing. Oke. Nah, sekian kegiatan pesantren Ramadan untuk hari ini. Ingat ya anak-anak, tetap semangat, jaga imun, jaga iman, dan tetap aman di rumah kalian masing-masing. Sampai berjumpa di kegiatan pesantren Ramadan besok. Terima kasih, kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ayo berbagi melalui kegiatan Tahadu Tahabu bersama SDN 260 Gria Bumi Antapani.